Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sarwit Sarwono M.Hum dan yang terhormat Ibu Pinahiyas M.A. dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Lia Febrianti dengan NPM A1A021025 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi online pada hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 1 dengan judul materi Cerita Panji. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milvina Dahlia dengan NPM A1A021020 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Yepi Marlena, NPM A1A021026. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Next. Cerita Panji adalah hasil sastra Jawa yang sangat digemari oleh orang Indonesia, terutama orang Jawa dan Bali. Orang Melayu juga gemar sekali akan cerita Panji. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya naskah cerita Panji, mungkin karena sifatnya yang menyerupai pelipur lara. Kepopuleran cerita Panji mungkin karena sifatnya yang menyerupai cerita pelipur lara yang menceritakan kisah pengembaraan dan peperangan. Satu hal yang tidak terdapat pada cerita pelipur lara ialah kisah percintaan yang erotis serta cerita punakawan yang lucu, kadang-kadang lucah. Penyebaran cerita Panji mungkin juga adalah akibat usaha propaganda orang Jawa sendiri. Dan beberapa orang sarjana telah membuat kajian yang mendalam tentang cerita Panji. Di antaranya penelitian Dr. W.H. Riser perlu mendapat perhatian kita sendiri. Dalam disertasinya yang berjudul The Panji Roman, Dr. Riser menguraikan dengan panjang lebar asal-usul cerita Panji. Menurutnya, cerita Panji mungkin berasal dari mitos bulan dan matahari, seperti yang masih dapat dibaca dalam cerita Kalangi dan Minomprok yang terdapat di daerah Minahasa di Sulawesi. Dalam cerita Kalangi dan Minomprok diceritakan bahwa Kalangi dan Minomprok adalah dua orang dewa yang bersahabat baik. Pada suatu hari, Minomprok mengunjungi sahabatnya yang kebetulan tidak ada di rumah. Sahabat yang dimaksud ini adalah Kalangi. Kelongkopan istri Kalangi dilarikannya. Kalangi sangat sedih dan mulai membuat sebuah patung yang dengan perlahan-lahan kian menyerupai istrinya yang menghilang itu. Akhirnya patung itu mempunyai nyawa dan menjadi istri Kalangi. Riser menerangkan Kalangi adalah lambang bulan yang membesar, Minomprok adalah bulan susut, sedangkan Kalangkopan adalah bulan purnama. Selanjutnya, Riser menjelaskan bahwa mitos bulan dan matahari itu membayangkan susunan struktur masyarakat zaman purba dahulu. Pada masa itu, masyarakat Jawa terbagi menjadi dua golongan dan yang diceritakan dalam cerita Panji tidak lain daripada kehidupan dan kelakuan nenek moyang dari kedua golongan tersebut. Pengalaman yang dialami oleh Wira dan Wirawati bukanlah pengalaman biasa, melainkan inisiasi atau upacara yang dijalankan sebelum mereka kawin. Dalam perkawinan, kedua golongan ini bersifat eksogam, artinya kedua golongan ini mestinya mencari istri di luar golongan sendiri. Mereka bekerja sama dan di samping itu mereka juga bersaing. Keren bukan? Dan yang kedua, kedua golongan ini dibagi pula atas dua subgolongan sehingga terjadi 4 kelompok dalam masyarakat. Keempat kelompok ini masing-masing juga diidentifikasi dengan satu jenis binatang atau tumbuh-tumbuhan yang merupakan bagian dari yang merupakan bagian dari totemisme berhubungan dengan totemisme yang upacara inisiasi yang diadakan bagi calon yang hendak menjadi anggota dari salah satu kelompok menurut kelahirannya.
Inisiasi ini biasanya diadakan di dalam sebuah rumah haram atau forbidden yang terletak di hutan rimba. Rumah haram itulah yang dianggap sebagai pusat seluruh masyarakat. Dari inisiasi dan perkawinan tokoh-tokoh ini lahirlah sebuah golongan dalam masyarakat Jawa. Demikian teori research tentang asal-usul cerita Panji seperti yang dirumuskan oleh Konjaraningrat tahun 1959 halaman 36 sampai 38. Susunan masyarakat yang demikian juga mempengaruhi hasil sastranya, misalnya cerita Rama dan Mahabharata di Jawa. Menurut research tidak lain dari cerita Panji, Rama dan Dasaratah adalah bulan susut, Sita adalah bulan purnama, sedangkan Rawana adalah bulan yang membesar. Dengan memperoleh Sita, Rama juga memperoleh kekuasaan di dunia. Dan peperangan yang berlaku di antara para Pandawa dan Kurawa tidak lain adalah perjuangan antara bulan susut dan bulan yang kian membesar. Oh ya teman-teman, banyaknya sarjana yang tidak setuju dengan teori research dengan dasar alasan yang berlainan. Seperti K.A.H. Hiding yang tidak setuju karena beliau berpendapat bahwa perjuangan antara dua golongan yang diceritakan dalam dongeng-dongeng Indonesia dan cerita Panji adalah lambang dari dua kekuatan yang terdapat dalam jiwa manusia. Sedangkan TGHTH Peck Out menolak pembagian dua golongan yang dikatakan research tersebut terjadi dalam masyarakat Indonesia purba. Dan menurut B.M. Goslings menolak pendapat research yang mengutamakan bahwa cerita Panji adalah cerita suci, sedangkan W.F. Sutherheim menentang pendapat research ini yang mengatakan semua hasil sastra di Jawa itu disusun berdasarkan pola cerita Panji. Dan H.B. Sarkar, seorang sarjana India, juga berkata bahwa cerita Panji adalah satu mitos alam atau nature myth dan tidak ada hubungan dengan tetomisme atau eksogami. Ini dalam buku Konjaraningrat 1975 halaman 135 sampai 142. Konjaraningrat, seorang sarjana Jawa, juga mengatakan keberatan-keberatannya. Menurutnya, naskah cerita Panji yang digunakan oleh research sebagai bahan perbandingan yaitu hikayat Cekel Wanengpati adalah versi cerita Panji yang muda. Dalam versi cerita Panji yang lebih tua, misalnya hikayat Panji Kuda Semirang, selalu diceritakan Panji mempunyai dua orang kekasih, dan kekasih pertamanya adalah putri seorang patih yang dibunuh oleh permaisuri. Dalam cerita Panji ada usaha untuk mempertinggi kedudukan kekasih Panji yang pertama, sehingga akhirnya kekasih yang pertama tidak lain adalah putri Daha atau Chandra Kirana sendiri. Berbicara tentang asal-usulnya teman-teman, cerita Panji ini dikatakan bahwa lahir pada zaman Majapahit karena keperluan bahan bacaan sendiri, dan pada saat itu orang Jawa tidak mengenal bahasa Sanskerta lagi, sedangkan bahan baru yang dari India juga tidak ada, dan orang Jawa masih belum bersedia menerima bahan-bahan bacaan Islam melalui bahasa Melayu. Ini yang terdapat dalam buku Purbajaraka 1940. Di tempat lain, yaitu dalam teks Suluk Wujil, diselenggarakannya menurutnya diserangnya pendapat research yang mengatakan bahwa wayang adalah sisa upacara inisiasi, teman-teman. Menurut Ras, cerita Panji ini menceritakan satu episode dalam sejarah legendaris Jawa. Itulah sebabnya cerita Panji juga terdapat dalam kitab-kitab sejarah seperti Babat Tanah Jawi, Sarat Kandi, Cerita Jaya Lengkara, dan beberapa cerita lainnya. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah cerita Babat Daha yang ada di Kediri, yang menjelaskan bahwa cerita Panji sebenarnya adalah suatu cerita perkawinan. Itulah juga sebabnya mengapa dalam banyak cerita Panji, misalnya hikayat Cekal Wanengpati, pengembaraan Raden ini dan Chandra Kirana selalu dipentaskan pada masa upacara perkawinan Raden Inu dan Chandra Kirana berlangsung. Selanjutnya, Ras berkata bahwa cerita Panji mempunyai peranan sosial. Ada yang tahu nggak sih peranan sosial dalam cerita Panji itu apa aja? Katanya begini, cerita Panji selalu dipertunjukkan pada upacara perkawinan raja dari abad 12 hingga ke-14.
selanjutnya tentang bila kalah terjadinya cerita Panji, juga pernah terjadi polemik antara Dr. C.C. Bird dengan Dr. Purbajaraka. Menurut Bird, cerita Panji terjadi antara tahun 1277 masa Pamalayu sampai kira-kira tahun 1400, yaitu abad ke-13 dan ke-14 di Jawa Timur. Dengan berdasarkan bukti-bukti tersebut, Dr. Purbajaraka menarik kesimpulan bahwa cerita Panji yang asli tercipta pada atau sesudah masa kejayaan Majapahit antara 1293 atau sampai 1520. Ini dalam buku Purbajaraka 1940 halaman 363 sampai 369. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepi Marlena, NPM A1A021026. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas materi tentang cerita Panji Semirang. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu cerita dari Panji Semirang, atau yang sudah pernah mendengar apa itu cerita dari Panji Semirang? Hikayat Panji Semirang sejak diterbitkannya untuk pertama kali oleh Balai Pustaka pada tahun 1911 dan 1912 dalam 2 jilid. Hikayat ini sudah berkali-kali dicetak ulang dan merupakan hikayat yang sangat digemari oleh masyarakat. Ia juga pernah diolah kembali sebagai bacaan remaja oleh S. Sastrawinata. Mungkin sekali hikayat Panji Semirang yang diterbitkan oleh Pustaka antara Kuala Lumpur dan naskah yang diterbitkan Balai Pustaka ini, meskipun hal ini tidak dinyatakan oleh penerbitnya. Menurut hikayat ini adalah cerita Panji yang muda. Di dalam hikayat ini disebut Cekel Weneng Pati Berahi kepada Ken Berhentis. Suatu bukti bahwa hikayat ini pasti lebih mudah daripada hikayat Cekel Weneng Pati yang dibicarakan oleh Rases. Perlu disebut bahwa di sini hikayat Panji Kuda Semirang dalam buku Bedgen halaman 177 mungkin adalah satu misnomer atau nama yang salah. Isinya tidak sesuai dengan hikayat yang judulnya sama seperti yang dikatakan oleh Purbajaraka, tetapi sesuai dengan hikayat yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Demikian juga hikayat Panji Semirang yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur adalah suatu misnomer. Isinya bukan hikayat Panji Semirang, melainkan hikayat Panji Kuda Semirang. Tambahan pula, yang diterbitkan itu bukanlah naskah aslinya, melainkan satu ringkasan yang dibuat berdasarkan satu naskah yang tersimpan di Leiden. Tetapi Kuda Semirang Sri Panji Badai Rupa I yang diterbitkan oleh Ahmad bin Muhammad Sahib di Kota Baharu adalah sama seperti hikayat ini dalam buku 1948 halaman 53. Baik, itulah tadi materi dari kami. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.